Shalom, putra-putri kerajaan surga yang disayang Tuhan dan yang saya kasihi, Jemaat GPS Yerusalem Baru. Seri pesan pengembalaan kali ini, puji Tuhan, memasuki seri yang ke-46. Dan tidak kebetulan seri ini adalah mengunci, mengakhiri seluruh seri pesan pengembalaan di tahun 2020. Sebab sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun yang tidak mudah ini. Tahun yang terjadi wabah pandemi yang begitu berat. Tahun yang membuat sebagian daripada kita menumpahkan air mata. Sebab itu seri ke-46 pesan pengembalaan kali ini saya berikan tema jangan menangis. Saudara, kalimat ini meluncur dari Tuhan Yesus sendiri yang mengatakannya kepada seorang ibu janda yang kehilangan anaknya. Kita melihat teks ayat firman Tuhan itu dalam Injil Lukas pasal 7 ayat 13. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Kata asli dari menangis itu adalah meratapi kematian. Dan itu adalah kata kerja imperatif, kata kerja perintah yang memaksa dan dalam bentuk present untuk orang yang kedua tunggal ditujukan kepada ibu janda ini. Saudara, kenapa dipakai dalam bentuk kata kerja imperatif, kata perintah yang memaksa, yang sebetulnya ditulis, diterjemahkan lebih lengkap dan lebih sempurna adalah jangan menangis sekarang. Kenapa demikian, saudara? Apa alasannya? Yesus mencegah seorang ibu janda yang meratapi kematian anak muda di pintu gerbang Nain, di mana mereka rombongan akan mengubur jenazah anak muda ini, saudara. Apa alasannya? Yesus berkata, ibu, jangan menangis sekarang. Berhentilah sekarang menangis. Karena Tuhan Yesus punya solusi. Beda sekali dengan saya kalau ada orang yang menangis karena begitu sedih. Atau mungkin itu adalah orang-orang terdekat saya, mungkin istri atau anak-anak saya. Saya tidak berdaya menolong mereka. Saya tidak akan punya solusi untuk menolong mereka, mengangkat mereka dari kesedihannya, kecuali hanya menghibur, jangan menangis. Berbeda sekali bukan? Kalau kata-kata itu meluncur dari Tuhan Yesus sendiri. Saudara, mari kita lihat kisah selengkapnya di dalam Injil Lukas pasal 7 ayat 11 sampai 17. Saya akan bacakan untuk saudara-saudara. Tuhan Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata.
Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan. Dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita. Dan Allah telah melawat umatnya. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tadi saya sebutkan, kata menangis itu adalah meratap oleh karena kematian dalam bahasa aslinya. Ini bukan menangis yang biasa-biasa saja. Menangis karena tahu bahwa ibu ini akan berpisah dengan anaknya untuk selama-lamanya. Menangis karena ibu ini mungkin tidak mengerti harus berbuat apa. Tidak berdaya. Oleh karena tadi disebutkan bukan? Anak itu adalah anak laki-laki, anak tunggal, anak satu-satunya dari ibunya. Dan ibu ini tidak punya suami lagi karena ibu ini janda. Jadi tangisan ini tangisan ketidakberdayaan, tangisan kesedihan, tangisan ratapan yang betul-betul memukul ibu ini. Mungkin di tahun 2020 ini, saudara sudah letih, sudah capek untuk menangis. Karena dihantam oleh badai COVID-19 yang begitu berat. Saudara, ada berita baik kali ini. Jangan menangis. Hanya Yesus yang punya otoritas untuk memerintahkan sekarang berhentilah menangis. Sekarang tidak perlu lagi menangis. Karena Yesus punya solusinya. Jelas, tadi saya sudah sebutkan panjang lebar. Arti dari kata itu sebuah kata perintah yang memaksa untuk dikerjakan sekarang. Karena dalam bentuk imperatif present. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus punya solusi. Jadi untuk apa kita berkepanjangan dalam menangis? Mungkin memang tahun 2020 adalah musim yang berat. Tapi cobalah lihat saudara, beberapa hari lagi musim yang berat ini berakhir. Dan bagi saudara dan saya, ada musim yang baru, tahun 2021. Di mana ada Yesus, ada solusi. Poin yang pertama, Yesus punya solusi. Karena itu kita harus berhenti menangis sekarang. Yang kedua, ada sebuah kata yang sangat penting, yaitu belas kasihan. Ayat 13 bagian A tadi, bahwa Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Saudara, Yesus punya solusinya. Dan yang luar biasa, Tuhan Yesus hatinya sangat lembut, saudara. Itulah yang saya bangga, Yesus menjadi Tuhan saya. Saudara, banggalah kalau engkau menyembah Yesus. Banggalah kalau engkau memiliki Yesus dalam hidupmu. Karena hatinya sangat lembut. Hati Tuhan kita tidak seperti hati pemimpin-pemimpin yang lalim. Yang begitu tega melihat kalau anak buahnya menangis. Bahkan membunuh untuk kepentingan kelanggengan kekuasaannya. Yesus tidak demikian. Yesus selalu digerakkan oleh belas kasihan di dalam hatinya. Hatinya dipenuhi oleh kasih. Karena itu ketika hati Yesus tergerak oleh belas kasihan, dia tidak menginterview ibu itu. Apakah ini anakmu ibu? Berapa jumlah anakmu ibu? Apakah engkau punya suami ibu? Tidak, saudara. Yesus Allah yang Maha Tahu. Begitu dia melihat usungan, begitu dia melihat rombongan sebagian besar isi kota itu mengantar ibu itu ke tanah pemakaman dari sang pemuda. Yesus tahu dengan lengkap apa pergumulan ibu itu.
Dan ketika hatinya digerakkan oleh belas kasihan, tanpa berpanjang kata, Yesus langsung berkata, jangan menangis. Poin yang kedua kita belajar, hati Yesus penuh dengan belas kasihan. Pak Andreas, selama ini saya merasa sendirian. Selama ini saya merasa Tuhan Yesus tidak peduli dengan beratnya kehidupan yang kami tanggung sekeluarga. Oh saudara, tidak demikian. Kalau kita dekat dengan Tuhan Yesus, kalau doa-doamu selama ini kau naikkan siang dan malam tanpa putus asa, kalau engkau ngotot terus datang kepada Tuhan Yesus, percayalah hati Tuhan Yesus tergerak oleh belas kasihan melihat kita. Tidak akan sampai hati ketika melihat engkau dan saya, hatinya langsung tergerak oleh belas kasihan dan firman-Nya meluncur supaya kita tidak menangis. Poin yang ketiga, kita belajar di ayat yang ke-14. Ayat 14, Lukas melaporkan, dan memang hanya Lukas yang menulis peristiwa ini dalam Injilnya. Lukas melaporkan bahwa Yesus ketika berkata jangan menangis, tangannya bergerak, saudara. Luar biasa. Firman-Nya berkata berhenti menangis sekarang atau jangan menangis. Hatinya diliputi oleh belas kasihan. Serentak dengan itu tangannya menyentuh usungan jenazah. Kenapa demikian? Karena Lukas dengan teliti menulis kenapa Yesus menyentuh usungan jenazah itu, karena disitulah pokok masalah yang dihadapi oleh ibu janda ini. Inilah pokok masalah yang membuat ibu janda itu bersedih dan menangis. Dan itulah firman yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, jangan menangis sekarang. Dan langsung Yesus menyentuh pokok persoalan daripada ibu janda itu. Sehingga meluncur firman yang berkuasa dan menghidupkan. Hei anak muda, bangkitlah. Luar biasa saudara. Saudara, poin-poin ini ditulis oleh Lukas dengan detail. Pertama berkata jangan menangis. Kedua, karena itu semua digerakkan, didorong oleh hati Yesus yang penuh dengan belas kasihan. Lalu Yesus menggerakkan tangannya menyentuh pokok persoalan daripada ibu janda itu, yaitu usungan jenazah. Lalu firman yang penuh dengan kuasa itu berkata kepada jenazah itu, hai anak muda, bangkitlah. Tidak menunggu lama saudara, firman yang sangat berkuasa itu membangkitkan anak muda itu. Tahun 2021, jangan pernah jauh dari firman Tuhan. Ayo saudara, saya ajak saudara-saudara terus menggeluti Alkitab kita yaitu firman Tuhan. Buatlah waktu yang cukup untuk tekun, devotion, membaca Alkitab kita. Dari Kejadian sampai Wahyu. Kami punya grup Ayo Baca Alkitab. Kita sudah hampir 6 kali, saudara, berulang-ulang berkali-kali membaca kitab Kejadian sampai Wahyu. Ada sukacita yang besar. Saya ingin sharing kepada saudara-saudara. Saya banyak diberkati ketika pergumulan-pergumulan itu begitu berat. Firman Allah yang saya baca hari itu sangat pas, sangat cocok menjawab pergumulan-pergumulan yang saya hadapi. Dan memang itulah firman yang berkuasa. Firman itu bukan huruf-huruf mati yang ditulis dalam sebuah kitab suci. Tidak, saudara. Tidak sekedar logos. Tetapi firman Allah itu menjadi rema bagi kita semua. Karena itulah firman yang penuh kuasa.
Poin yang terakhir. Akhirnya Yesus selesaikan masalah kesedihan dan mengubah tangisan ibu janda itu menjadi sukacita. Lukas memang hanya menulis dampak dari kebangkitan sang anak muda dari rombongan orang-orang di kota Nain yang mengantar ibu. Dan tidak hanya itu, tetapi berita itu tersebar di kota-kota dekat Nain dan di seluruh wilayah Yudea pada waktu itu, saudara. Tetapi kita semua tahu, saudara, walaupun tidak ditulis oleh Lukas, tersirat makna betapa sukacitanya sang ibu, saudara. Mungkin pada waktu mereka bergerak mengantar usungan mayat itu, sang ibu mungkin dengan berderai air mata berkata, "Nak, kita berpisah sampai di sini. Kita tidak akan bertemu lagi. Ibu akan sendirian tanpa engkau." Mungkin itu yang diucapkan. Atau tidak terucapkan, tapi itulah yang memenuhi hati sang ibu melepas kepergian sang anak dan mereka berpisah. Saudara bisa membayangkan ketika anak muda itu bangkit, saudara. Betapa sukacitanya sang ibu. Pasti dia peluk anaknya. Dan dia bersukacita bersyukur. Haleluya, puji Tuhan, anakku bangkit. Dan Yesus menyerahkan sang anak yang sudah bangkit itu kepada ibunya. Artinya bahwa sang ibu akan melanjutkan kehidupan yang baru bersama sang anak yang hidup kembali. Anak itu pasti menjadi tumpuan masa depan sang ibu. Ketika dia hidup kembali, dia bisa bekerja, dia bisa menghidupi ibunya sampai di hari tua ibunya. Saudara, kisah ini ditutup oleh Lukas untuk bergerak kepada view yang lebih luas. Karena kita sudah bisa membayangkan bagaimana happy ending kisah itu. Tetapi Lukas tidak berhenti pada sang ibu, tokoh yang menjadi sorotan pembacaan kita. Tidak subjektif bagaimana rumah tangga itu merona kembali oleh karena kebangkitan sang anak. Dan mereka melanjutkan kehidupan mereka. Oh tidak, saudara. Lukas lebih jauh menulis bahwa kabar itu tersiar kemana-mana. Pertama-tama kabar tentang kuasa firman Tuhan yang meluncur dari perkataan Tuhan Yesus. Yang membangkitkan anak muda itu. Tetapi tentu saja juga kabar bagaimana kasih Tuhan Yesus begitu besar. Yang berkata jangan menangis. Pada pasal 19 ayat 41. Lukas menulis, Yesus yang menangis. Dia menangisi kota Yerusalem. Ketika naik ke keledai, Yesus meratap. Yerusalem, Yerusalem. Engkau yang membunuh nabi-nabi. Sudah lama aku ingin mengumpulkan engkau seperti sang induk ayam. Mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tapi engkau tidak mau. Yesus menangis. Menangis. Bukan menangisi akhir karyanya yang berpuncak di kayu salib. Karena dieksekusi di Yerusalem, saudara. Lalu dibawa ke Golgota. Tidak. Yesus justru menangis, mengasihi mereka yang akan menyalibkan dia. Luar biasa hati Yesus. Dan itulah yang tersiar kabar tentang Yesus. Pertama-tama kuasanya dan yang kedua kasihnya. Mari saudara, seperti ibu janda itu, kita pun juga mendapat the son, anak manusia. Kalau si ibu mendapatkan anak mudanya kembali, kita mendapat anak manusia, Yesus, di dalam kehidupan kita untuk menyambut tahun yang baru. Tentu saja, ketika kisah itu happy ending untuk sang ibu, maka tahun 2021
kita akan mengawali starting ending. Happy starting the year tahun 2021. Kalau engkau punya the son, anak manusia itu, engkau punya segala-galanya. Amin. Tuhan memberkati saudara. Kita akan menyanyikan pujian Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Dalam segala susahku selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Walau badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kau Allah yang setia. Kau Allah yang digerakkan oleh belas kasihan melihat kami dalam pergumulan yang berat. Dan Kau Allah yang menghapus air mata kami dengan berkata, jangan menangis. Dan tangan-Mu itu menyentuh persoalan kami. Dan firman-Mu mengubah kesedihan kami menjadi happy ending. Terima kasih Tuhan. Bersyukur kami akan menutup tahun ini. Tidak lagi dengan tangisan, tetapi dengan sukacita yang besar. Pada tahun 2021, kami akan memulai sebuah kebahagiaan, jawaban, kemenangan, dan pertolongan mujizat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkat daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus tercurah bagi kami sekarang di tahun 2020 dan tahun yang akan datang 2021 sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya kita katakan amin, amin, amin. Sampai berjumpa kembali di seri pesan penggembalaan yang akan datang di tahun yang baru 2021. Tuhan memberkati saudara.